kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan memaparkan hasil proposal saya dengan judul Dampak Tingkat Pengetahuan Anggota Koperasi Terhadap Pengelolaan Usaha Produktif. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yuliana Nensi Antonia. Saya mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Flores. Yang pertama, latar belakang. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tujuan pendirian koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Josen Roque tahun 2003, dalam koperasi, partisipasi anggota ditandai oleh hubungan identitas yang dapat diwujudkan jika pelayanan yang diberikan oleh koperasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Jika partisipasi dilakukan, kebijakan tidak akan berdasar pada kepentingan dan kebutuhan anggota itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa anggota akan berpartisipasi jika koperasi memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka. Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi bila bersangkutan mengetahui tujuan organisasi tersebut, manfaat terhadap dirinya, dan cara organisasi itu dalam mencapai tujuan. Kurangnya partisipasi anggota dapat diakibatkan karena kurangnya pengetahuan anggota tentang koperasi, di mana pengetahuan anggota tersebut dapat berupa hak dan kewajiban anggota sebagai koperasi, kemudian dapat pula diakibatkan oleh kurang maksimalnya kinerja pengurus dalam menjalankan kewajibannya. Kinerja pengurus akan menjadi pertimbangan anggota koperasi untuk memberikan partisipasinya. Sebagaimana dalam dunia usaha, anggota juga merupakan pelanggan sehingga harus diberikan pelayanan yang baik melalui kinerja pengurus koperasi. Hal itu semata-mata demi kepentingan dan keberlangsungan koperasi. Yang berikutnya, rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah: yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan anggota koperasi terhadap pengelolaan usaha produktif. Yang kedua, bagaimana cara kerja koperasi dalam mengelola usaha produktif sehingga dapat meningkatkan pengetahuan anggota koperasi. Berikut tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengetahuan anggota koperasi terhadap pengelolaan usaha produktif. Yang kedua, untuk mengetahui cara kerja koperasi dalam mengelola usaha produktif agar meningkatkan pengetahuan anggota koperasi. Yang berikut manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan dapat memperkaya wacana tentang tingkat pengetahuan anggota koperasi terhadap pengelolaan usaha produktif. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan bahasan bagi semua pihak dalam meningkatkan pengetahuan anggota koperasi agar dapat bermanfaat bagi semua pihak. Bab 2, tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka terdapat 3 bagian. Yang pertama, pengetahuan anggota. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, kemampuan, di mana ketiganya ini berpatokan pada pengelolaan usaha. Yang pertama saya jelaskan dulu tentang pengetahuan anggota. Pengetahuan menurut Reber tahun 2010 dalam makna kolektifnya, pengetahuan adalah kumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok atau budaya tertentu.
Berdasarkan beberapa definisi tentang pengetahuan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah kumpulan informasi yang didapat dari pengalaman atau sejak lahir yang menjadikan seseorang itu tahu akan sesuatu. Proses tahu tersebut diperoleh dari proses kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Teori yang melandasi pengetahuan anggota yang pertama, teori Miliana pada tahun 2012, ditemukan bahwa pengetahuan anggota dan sikap terhadap partisipasi anggota relatif rendah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan anggota tentang koperasi dan sikap yang rendah dari pengurus dan akhirnya mengakibatkan partisipasi yang rendah dalam hal keterlibatan, kontribusi dan tanggung jawab sebagai anggota koperasi. Yang kedua, teori pakar penelitian Robert M. Gardner. Pengetahuan atau pemahaman seseorang terhadap suatu objek tertentu akan mempengaruhi sikap orang tersebut pada objek yang bersangkutan. Sikap ini selanjutnya akan mempengaruhi perilakunya berkaitan dengan objek tersebut. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan merupakan suatu kemampuan menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, atau juga membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna, sehingga dari hal tersebut menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Teori yang melandasi keterampilan yang pertama, Marvin Dunet. Menurut pendapat Dunet yang mengartikan bahwa keterampilan sebagai pemikiran seseorang, bahwasanya keterampilan yang dimiliki pada orang lain adalah bentuk proses mendapatkan pengetahuan yang diperoleh lewat proses latihan, training, atau lewat pengalaman yang bervariasi. Yang kedua, Nadler. Nadler pun juga berpendapat mengenai keterampilan, di mana keterampilan adalah proses untuk mengembangkan potensi dan sebagai bentuk proses penggalian seseorang. Yang ketiga, Musni Ramanto, Sumorjadi, dan Widadi Sari. Kata keterampilan dalam bahasa lain merujuk pada kecekatan. Jadi pengertian keterampilan secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan adalah ekspresi yang dimiliki seseorang karena lingkungan, cara dia mengelola, dan tingkat pengetahuan. Ini pada dasarnya berarti kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan tingkat pengetahuan, refleksi, dan mekanisme lain yang terkait dengan kehidupan manusia. Teori yang melandasi kemampuan yang pertama, Robert Kreitner pada tahun 2015. Arti dari kemampuan adalah sikap seseorang yang memiliki kualitas abadi dalam kinerja tindakan mereka tanpa pengaruh. Oleh karena itu, definisi ini terkait erat dengan kapasitas maksimum seseorang untuk menangani masalah sosial di masyarakat. Konsep kemampuan merupakan pentingnya kapasitas sebagai konsep dalam kehidupan masyarakat terkait erat dengan mekanisme evaluatif untuk meningkatkan contoh kelompok sosial. Yang keempat, pengelolaan usaha. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum, pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu sehingga menjadi baik, berat, memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Teori yang melandasi pengelolaan usaha yang pertama, menurut Balderton tahun 2011, istilah pengelolaan sama dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan. Yang kedua, Adi Sasmita pada tahun 2011 mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang pertama,
Anissa Dianugraini pada tahun 2012, pengaruh pengetahuan anggota, persepsi tentang kinerja organisasi, dan pengelolaan usaha terhadap partisipasi anggota Koperasi Wanita Kartini pada Sekretariat Pemkab Magetan tahun 2012. Persamaannya terdapat pada variabel bebas yang digunakan, yaitu pengetahuan anggota dan pengelolaan usaha, serta data yang digunakan adalah wawancara. Sedangkan perbedaannya pada penelitian sekarang terdapat pada variabel terikat dan lokasi yang diteliti. Yang kedua, Navia Sumrotun pada tahun 2018, pengaruh pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah dan tingkat religiusitas terhadap keputusan menjadi anggota BMT Yaumi, Fatima Pati Cabang Juwana. Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, persamaannya terdapat variabel bebas yaitu pengetahuan masyarakat, dan perbedaannya terdapat pada variabel terikat yaitu keputusan menjadi anggota koperasi serta lokasi yang menjadi tempat penelitian. Yang ketiga, Romdoni pada tahun 2018, pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, produk dan religiusitas terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk. Persamaannya terdapat pada variabel bebasnya adalah pengetahuan masyarakat, dan perbedaannya terdapat pada variabel terikatnya adalah lokasi yang diteliti. Yang berikut kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan suatu pikiran yang melandasi pemahaman-pemahaman di dalam pokok pembahasan. Kerangka pikir juga merupakan suatu pemahaman yang paling mendasar dan paling fondasi di setiap pemikiran atau suatu bentuk proses secara keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penjelasan dari variabel-variabel di atas, maka diduga pengetahuan anggota X1 berpengaruh terhadap pengelolaan usaha produktif pada variabel Y. Yang kedua, keterampilan X2 berpengaruh terhadap pengelolaan usaha produktif. Yang ketiga, kemampuan atau X3 berpengaruh terhadap pengelolaan usaha produktif, dan pengetahuan anggota, keterampilan dan kemampuan itu sendiri secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan usaha produktif pada variabel Y. Berikutnya, bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Menurut Sugiono pada tahun 2016, metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang berpola, dan disebut metode interpretatif karena data hasil penelitian akan berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan. Yang kedua, definisi operasional variabel. Sementara definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun variabel penelitian dan definisi operasionalnya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, variabel pengetahuan anggota. Definisi operasionalnya merupakan pengetahuan dalam Kusumadong pada tahun 2013 adalah penggunaan informasi dan data secara penuh yang dilengkapi dengan potensi keterampilan, kompetensi, ide, intuisi, komitmen, dan motivasi orang-orang yang terlibat. Yang kedua, variabel keterampilan. Menurut Dunet 2014 menyatakan bahwa keterampilan ini merupakan pengetahuan yang didapatkan serta dikembangkan dengan melalui latihan atau training serta pengalaman dengan melakukan berbagai tugas. Variabel yang ketiga yaitu kemampuan. Kemampuan atau abilities adalah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara psikis dan mental yang ia peroleh sejak lahir dan belajar dari pengalaman.
Variabel yang ketiga, pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha adalah cara untuk menangani pelaksanaan suatu kegiatan yang terprogram dengan baik melalui kerjasama dengan orang lain. Yang berikut lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Lowoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada tahun 2022. Yang berikut populasi dan sampel. Yang pertama, populasi, di mana populasi dari penelitian ini yang diambil adalah seluruh anggota koperasi yang ada di Kecamatan Nubatukan yang mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib dalam koperasi yang ada di Kecamatan Nubatukan. Yang kedua, sampel. Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, di mana sampel kecamatan adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari Kecamatan Nubatukan yang terdapat dalam populasi. Yang berikutnya, sumber data. Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama atau primer dan data pendukung atau sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan-pertanyaan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer adalah Lurah Kecamatan Nubatukan, Kepala Koperasi yang menjadi tempat penelitian, dan salah satu anggota koperasi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait dengan pengelolaan usaha produktif, arsip, dokumen, serta catatan anggota koperasi. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Yang berikutnya, teknik analisis data. Analisis data yang dipakai adalah analisis regresi linear berganda yang merupakan salah satu bentuk analisis regresi di mana variabel bebasnya lebih dari satu. Analisis regresi adalah analisis yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya. Metode analisis ini menjadi salah satu analisis yang banyak digunakan karena alasan mudah dan memiliki kekuatan yang cukup dalam menjelaskan pengaruh suatu variabel bebas ke variabel terikatnya. Menurut Sugiono pada tahun 2010, analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagian keadaan atau nilai turunnya dan variabel dependen atau kriteria. Jadi, analisis regresi berganda akan digunakan bila jumlah variabel independennya lebih dari 2. Baik, inilah hasil proposal saya. Dari saya sekian dan terima kasih.